Selamat siang dan selamat datang di Teminar by Kren. Perkenalkan kembali, saya Sheila yang akan menjadi moderator untuk Teminar hari ini, sekaligus mewakili Kren Indonesia. Oke, dan pastinya kali ini Kren melaksanakan Teminar bertemakan Potential Advantage of Cryptocurrency in the Future. Nah, kita akan mengetahui lebih banyak lagi mengenai mata uang kripto ini dan bagaimana sih cara kerjanya. So, senang sekali di sini sudah hadir ya bersama dengan kita semua para panelis dari berbagai pihak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan masuk ke sesi presentasi yang pertama ya, yang akan dibawakan oleh seseorang yang memiliki passion pada dunia marketing dan juga public speaking. Dan saat ini beliau juga sedang fokus mengembangkan komunitas cryptocurrency yang bernama Crypto Society. Langsung saja kita panggil, ini dia Kak Danu Egachen, CEO dan co-founder dari Crypto Society. Silakan Kak Danu untuk waktu dan tempatnya. Halo semua, selamat siang. Baik, pertama di sini saya mau jelasin apa sih itu cryptocurrency. Jadi cryptocurrency itu sama seperti mata uang pada umumnya, hanya yang membedakan adalah cryptocurrency ini berupa mata uang digital, dia tidak ada fisiknya. Jadi ya berupa koin digital seperti itu. Nah, pada saat ini cryptocurrency itu lebih fokus, bukan lebih fokus sih, maksudnya lebih banyak digunakan sebagai salah satu instrumen investasi ketimbang sebagai alat tukar. Oke, kita lanjut ke sejarah lahirnya cryptocurrency. Di sini saya lebih bahas fokusnya ke Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini adalah mother of coin ya. Jadi koin ini koin pertama yang teman-teman semua udah pada tahu. Familiarnya sebenarnya Bitcoin gitu ya. Oke, jadi pertama Bitcoin ini lahirnya pada tahun 2009. Koin ini diciptakan untuk mempermudah transaksi. Dan koin ini diciptakan oleh orang yang sampai saat ini kita belum tahu juga sosoknya siapa. Penciptanya adalah Satoshi Nakamoto. Nah, uniknya Bitcoin ini dia memang future ya, dia menggunakan sistem yang namanya blockchain. Jadi sebenarnya Bitcoin ini udah terprogram otomatis dengan sistem proof of work, di mana orang-orang bisa menambang. Salah satunya ya, Bitcoin bisa ditambang dengan supply yang terbatas. Jadi Bitcoin ini supply-nya sangat terbatas, hanya 21 juta keping yang diciptain. Gimana sih cara dapetin Bitcoin? Ya pertama bisa dari kalian bisa mining, kedua kalian bisa beli juga. Ya, sekarang kita masuk ke perbedaan kripto dengan mata uang biasa. Secara definisi, kripto itu adalah mata uang digital yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau fiat itu ya teman-teman tahu lah ya, fiat itu adalah koin, uang kertas yang didistribusikan sebagai alat tukar sesuai dengan hukum negara penerbit. Kedua, penerbit. Kalau kripto itu dioperasikan dan dikelola menggunakan teknologi blockchain tadi dan melalui metode P2P. Jadi kita tuh nggak perlu bank juga untuk melakukan transaksi. Jadi seperti saya misalnya mau kasih ke teman-teman bisa kirim transfer via wallet aja. Jadi lebih real time gitu. Tidak ada pihak ketiga. Kalau fiat atau mata uang yang kita kenal pada umumnya dikeluarkan dan dikelola oleh bank dan pemerintah pusat. Kalau kripto tuh nggak dikenakan pajak. Kalau kalau mata uang tuh macam-macam lah ada pajaknya. Kayak misalnya kita dapat hadiah aja bisa dikenain pajak kan. Nah, dari sisi satuan mata uang juga yang menarik di sini, kalau kripto itu satuan mata uangnya ada koin. Bitcoin ini seperti yang saya sebutkan. Dia adalah mother of coin. Jadi selain Bitcoin ada nggak sih? Ada. Ini biasanya kita sebut sebagai alternative coin. Contohnya seperti uh, Ethereum, Ripple, dan lain-lain. Oke, kalau fee itu sendiri ya seperti dolar, rupiah, euro, dan lain-lain. Cukup sampai di sini ya presentasi saya. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Danu ya tadi terkait sharingnya. Dan langsung saja kita akan masuk, thank you Kak Danu untuk sharingnya. Oke. Kita akan langsung ya teman-teman ya, masuk ke sesi presentasi yang kedua. Langsung saja kita panggil, ini dia Kak Antoni ya, selaku founder dari Telegroup at Crypto Nation. Silakan Kak Antoni untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih, Sheila. Saya akan mulai sharing ya. Ya, jadi saya akan berbicara
lebih banyak terkait dengan harga ya. Tadi kan bicaranya tentang apa sih cryptocurrency. Saya akan bicara lebih banyak ke harga dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dari kripto itu. Jadi cryptocurrency itu sebenarnya dibentuk dari apa sih? Sebenarnya dibentuk dari dua hal. Satu, dari total supply. Yang kedua, dari market capitalization. Formulanya atau rumusnya adalah market capitalization dibagi supply. Langsung saya kasih contoh, supply koin A sekarang, contoh supply koin A ini 100 juta, market capitalization-nya 200 juta US dollar. Berarti berapa sih harga koin A itu sendiri? Nah, harga koin A itu berarti 200 juta dolar dibagi 100 juta koin supply yang beredar ya. Artinya 2 US dollar per koin A. Nah, ini adalah sebenarnya pembentukan harganya dari total supply dan market capitalization, di mana formulanya market cap dibagi total supply. Nah, tapi mungkin kalian, teman-teman akan melihat juga kayak misalnya di CoinGecko atau di mana, di CMC gitu ya, ada yang namanya fully diluted market cap. Itu untuk melihat kalau kita istilahnya tuh kalikan dari total supply-nya. Nah, ketika kita bicara fully diluted market cap, artinya dia akan melihatnya dari total koin yang beredar. Misalnya tadi nih yang sekarang beredar nih 100 juta. Tapi supply koinnya ada berapa sih? Kalau 1 miliar, artinya harga yang sekarang itu dikali dengan 1 miliar total koin beredar. Jadi fully diluted market cap-nya adalah 2 miliar US dollar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi harga apa sih sebenarnya? Faktor yang mempengaruhi harga di dalam cryptocurrency itu cuma supply dan demand. Supply demand adalah faktor utama dari pembentukan harga kripto. Nah, supply demand ini didrive oleh apa sih? Atau ditentukan apa aja sih yang bisa mempengaruhi supply demand? Ada beberapa yang saya perhatikan berdasarkan pengalaman saya ya. Itu saat nomor satu, use case. Jadi use case itu adalah kegunaan koin tersebut di dalam kehidupan nyata. Contohnya saya ambil, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Binance Coin, BNB. Di mana BNB sangat digunakan di dalam ekosistem Binance Smart Chain, BSC tadi, mulai dari potongan fee trading di dalam CEX Binance atau Centralized Exchange Binance-nya, dan juga menjadi mata uang utama dalam PancakeSwap, Decentralized Exchange di dalam Binance Smart Chain-nya, sehingga mendorong permintaan terhadap BNB. Yang kedua, community support. Support dari komunitas juga merupakan salah satu faktor penting dalam dunia kripto. Contoh, untuk koin-koin yang baru muncul atau launching, biasanya akan memerlukan komunitas untuk aktif dan engage, untuk kemudian melakukan sealing atau promosi ke grup lain agar koin tersebut dikenal lebih luas. Yang nomor 3, marketing scheme, skema marketing dan media coverage. Media dan influencer menjadi salah satu strategi untuk memasarkan koin dengan efektif. Salah satu koin yang pernah saya temui naik 100 kali ya, 100 kali ya, dalam 1 bulan adalah Rich Squawk. Nah, apa sih strateginya dia? Dia menggunakan media sebagai tempat untuk mereview koinnya tersebut. Hasilnya efektif. Market capital koin tersebut naik 100 kali dalam sebulan. Jadi mempengaruhi harga juga lah. Nah, yang keempat, pumping and dumping. Oleh karena harga kripto sangat dipengaruhi supply dan demand, maka sangat mungkin harga dimanipulasi dengan skema pump and dump, di mana whales ini kita bilangnya paus ya. Paus itu dalam artian itu mereka itu pembeli besar. Istilahnya cukong-cukongnya, mereka itu menggoreng atau menaikkan harga suatu koin untuk menciptakan yang namanya fear of missing out, FOMO. Istilahnya orang jadi lihat yang tadinya nggak tahu koin apa itu, jadi tertarik, wah harganya naik terus dengan harapan harganya akan terus naik konsisten. Tapi kan nggak begitu gitu. Yang namanya harga pasti akan naik, akan turun. Nah, problemnya ketika pump and dump, ketika sampai satu titik tertentu, ketika retail mulai berebutan membeli gitu koin tersebut, biasanya whales-nya itu akan mulai take profit, harga di dump. Ya kalau udah di take profit, otomatis harga di dump begitu kan oleh para whales. Nah, inilah yang disebut dengan skema pumping and dumping. Itu juga mempengaruhi harga di dunia kripto. Nah, kemudian yang kelima ini juga mempengaruhi harga sebuah cryptocurrency adalah trusted developer dan innovation. Nah, developer yang aktif dan dapat mendeliver roadmap dengan tepat waktu akan menjadi pilihan para investor kripto. Contoh nyatanya Ethereum, di mana awalnya menggunakan algoritma Proof of Work, POW, sekarang menjadi POS.
Hal ini membuat harga ETH tetap terjaga dengan baik sebagai kripto dengan markup terbesar setelah BTC. Tapi in the end of the day, semuanya itu kembali ke supply and demand. Seberapa besar supply-nya, seberapa tinggi demand-nya. Itu yang mempengaruhi harga cryptocurrency. Saya pikir sih itu aja dari saya ya. Mungkin saya kembalikan ke Sela ya. Thank you. Wah, siap. Terima kasih ya Kak Antoni ya terkait dengan insight-nya tadi. Langsung kita akan masuk ke sesi presentasi yang ketiga yang akan dibawakan oleh Kak Agus ya. Kita langsung dengarkan dari Kak Agus Arteni. Silahkan Kak Agus. Halo, selamat siang. Saya akan bahas satu tentang pengenalan cryptocurrency dan dampaknya terhadap masyarakat ya. Apakah penggunaan cryptocurrency ini menimbulkan dampak ekonomi ya terhadap masyarakat? Nah, tapi karena semenjak kenal kripto ini, tentu ini menjadi salah satu option buat saya untuk melakukan investasi. Kenapa? Karena bisa dimulai dari uang-uang kecil ya, dari uang-uang 50.000, 100.000 pun kita bisa mulai melakukan investasi terhadap cryptocurrency ini ya. Tentunya dengan hasil analisis yang baik gitu ya, dengan mencari tahu proyek ini itu masa depannya bagus atau tidak gitu. Kita harus membutuhkan riset yang cukup. Cryptocurrency ini memang sangat bagus untuk masyarakat menengah ke bawah untuk mulai melakukan investasi. Kenapa Bitcoin ini bisa memiliki nilai yang sangat fantastis gitu. Kebanyakan orang menganggapnya kan ini cuman mainan biasa gitu. Padahal di balik Bitcoin itu ada sebuah teknologi blockchain ya. Jadi blockchain itulah yang sebenarnya benar-benar akan diadopsi secara massal di industri-industri di kemudian hari. Jadi teman-teman, blockchain itu bedanya seperti ini ya. Kalau misalkan kita bandingin sama perbankan aja ya. Kalau misalkan saya melakukan transaksi dengan seseorang, itu yang mengetahui transaksi tersebut hanya saya dan orang itu dan pihak bank. Jadi hanya 3 pihak gitu ya. Nah, kalau menggunakan blockchain, seluruh transaksi ini akan diketahui oleh pengguna jaringan blockchain itu. Jadi jutaan orang, mungkin ratusan ribu orang juga akan mencatat transaksi kita, sehingga sifatnya tidak sentral, gitu, sifatnya desentralisasi. Gitu. Jadi tidak terpusat pada satu admin, tapi dibuka untuk publik, gitu ya. Jadi kenapa Bitcoin itu menjadi mahal? Karena 21 juta koin itu kita tahu dia ada di mana aja, gitu ya. Jadi transaksi hari ini itu kita bisa tahu, disimpan di siapa aja kita bisa tahu, gitu, sehingga semua orang benar-benar tahu 21 juta koin itu tidak ditambah, tidak dikurang, dan tidak bisa terjadi manipulasi transaksi. Jadi koin itu memiliki kenaikan yang cukup signifikan karena satu, karena fungsi dari project underlying-nya, sehingga koin itu dibutuhkan gitu ya. Semakin banyak yang membutuhkan koin tersebut, ya tentu itu akan membuat harga koin tersebut menjadi mahal. Masuk ke masalah bagaimana keamanan transaksi menggunakan cryptocurrency. Kalau menurut saya, cryptocurrency atau Bitcoin atau altcoin yang lainnya itu sebenarnya jauh lebih aman ketimbang transaksi perbankan sekarang. Oke. Jadi gini, kalau misalkan di perbankan atau di bank lah, saya ambil contoh di bank, kita hanya diberikan public key ya. Public key itu alias alamat rekening kita gitu buat menerima transaksi kita. Tapi kita nggak dikasih private key. Jadi private key itu sebuah kunci keamanan tentang aset kita tuh benar-benar dikendalikan oleh si perbankan tersebut gitu. Jadi aset kita tuh benar-benar dikendalikan mereka, dan bahkan kita nggak tahu aset kita di dalam itu sebenarnya dikemanain gitu ya, didistribusin kemana. Nah, kalau misalkan di cryptocurrency ini aset kita itu benar-benar dikendalikan oleh kita sendiri. Masa depan cryptocurrency di Indonesia ya. Jadi Indonesia memiliki pengguna transaksi online terbesar di Asia karena Indonesia merupakan salah satu negara yang konsumtif ya. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengguna media sosial terbesar. Dua hal tersebut dapat dijadikan sebagai fondasi adopsi cryptocurrency di Indonesia. Dibarengi dengan regulasi dan undang-undang yang mengatur saat ini, menurut undang-undang cryptocurrency masih dilihat sebagai komoditas sehingga masih belum bisa dijadikan alat transaksi. Nah, untuk saat ini di Indonesia itu cryptocurrency atau Bitcoin dan koin yang lainnya itu belum bisa dijadikan alat pembayaran karena secara undang-undang hanya diakui sebagai komoditas. Tapi itu sebuah kemajuan juga ya dari tahun ke tahun, dan saya yakin nanti juga akan ada undang-undang baru terkait masalah itu, karena saya pikir Indonesia akan menjadi salah satu
yang benar-benar diserbu ya oleh perusahaan-perusahaan berbasis blockchain nanti ke depannya. Jadi di dalam cryptocurrency ini ada dua ya, ada trading, ada investasi. Jadi teman-teman mau sebagai apa? Kalau misalkan trading ya berarti ketika turun sedikit beli, naik sedikit jual, gitu itu namanya trading gitu, trading jangka pendek. Tapi kalau investasi teman-teman melihat proyek yang memang bagus, beli dengan uang yang siap disimpan untuk jangka panjang. Biasanya sih saya mengalokasikan 3-5% dari pendapatan saya tiap bulan untuk disimpan 1-3 tahun pada koin-koin tertentu. Karena sebenarnya persentase profit yang paling besar itu sebenarnya dari investasinya gitu. Oke, mungkin itu aja, Mbak. Sisanya kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Ya, wow, luar biasa. Terima kasih Kak Agus ya untuk sharingnya.